yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada, saudara adalah umat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam ibadah online. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini Tuhan kami bersama-sama mau menaikkan pujian kami yakin dan percaya Tuhan itu semua karena anugerah-Mu. Sungguh Tuhan, hati kami rindu untuk memuliakan-Mu Tuhan. Di setiap hidup kami, di setiap nafas kami ingin menyenangkan-Mu. Mari urapi kami Tuhan, ibadah pada pagi hari ini, biar Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebab Yesus Tuhan Allah kita yang perkasa. Mari naikkan pujian, Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Dia Raja segala raja. Dia layak terima hormat pujian kita. Mari sama-sama kita nyanyikan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala raja. Kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan
Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau bernyanyi bagimu. Kami mau memberikan yang terbaik bagimu. Karena Engkau layak Tuhan. Engkau layak menerima hormat, kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau disenangkan dengan pujian kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang terus kita terima setiap hari, setiap waktu. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkekurangan, terus-menerus terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tahu hidup kita adalah terdiri dari waktu. Karena itu kita belajar mengisi waktu-waktu di dalam hidup kita dengan sesuatu yang baik, yang berguna, yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama membahas firman Tuhan yang kita ambil dari Filipi 1 ayat 20 sampai 22. Tapi mari sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk anugerah kasih karunia Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap hidup kami masing-masing. Kalau hari ini kami ada, itu semua karena anugerah, karena kebaikan, karena kemurahan Tuhan yang masih berlaku atas kami. Kami rindu bahwa hidup kami semuanya ya Tuhan boleh berkenan pada Tuhan. Dan ketika hidup kami yang Tuhan berikan, kami percaya hidup kami juga boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang kehidupan bersama dengan Tuhan. Berkati waktu kami mendengar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh ada di dalam hati kami, mengingatkan terus kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kesaksian yang hidup di dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur sekali lagi. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekali Dia berjanji, Dia akan menepatinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus mengingat kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan kita juga harus mengingat apa tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Tentu Dia tidak sekedar menyelamatkan kita, ada maksud-maksud yang indah yang kita harus pribadi lepas pribadi mengerti. Bahwa kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi kita harus menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Sehingga sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, pada suatu saat nanti kita semua akan mengalami damai sejahtera Tuhan yang hebat atas kita, dan kita menerima upah dari segala perbuatan baik benar kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kalau saya tanya kepada Bapak Ibu semua di tempat ini, bahkan juga di rumah, kalau saya tanya Bapak Ibu, kalau nanti kita meninggal kita akan kemana? Nah, saya percaya jawabannya pasti pengen ke surga. Enggak ada tuh pengen ke tempat lain, pasti pengennya ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah semudah itu kita semua akan pergi ke surga? Apakah ada syarat-syaratnya untuk kita bisa sampai ke surga? Alkitab sudah mengatakan dengan jelas bahwa kerjakanlah selamatmu, itu berarti ada tanggung jawab kita untuk bisa mencapai ke tempat yang kekal, di tempat di mana Tuhan ada. Kita harus membawa hidup kita untuk menjadi kesaksian. Tidak sekedar kita menjadi orang Kristen, kita percaya, kita dibaptis, kemudian kita ibadah, kita duduk dengar diam tenang, tidak melakukan apa-apa sambil menunggu waktu untuk masuk surga. Saya kira tidak seperti itu. Karena kita tahu kita harus betul-betul melakukan firman Tuhan. Tidak sekedar kita ada, tidak sekedar kita percaya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau ditanyakan tadi, apakah kita mau nanti ketika meninggal kita akan kemana? Kita akan pasti menjawab ke surga. Tapi saya mau kasih tahu, ada hal-hal yang kita semua harus pelajari. Memang, saya mau katakan, keselamatan itu gratis. Tapi mengerjakan selamat itu untuk sampai ke surga itu adalah bagian kita. Kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 20 sampai 22. Firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Filipi 1 ayat 20 sampai 22 tadi Rasul Paulus menekankan bahwa hidup kita
harus diisi dengan sesuatu yang benar. Kalau kita mau masuk surga, kalau kita rindu semua masuk surga, tentu ada hal-hal yang kita harus semua kerjakan selama di dunia ini. Sehingga ketika itu, saudaraku, kalau nanti kita meninggal, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menikmati hal itu? Nah, yang pertama, mari Bapak Ibu semua kita akan sama-sama belajar. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memanifestasikan sifat-sifat Kristus di dalam hidup kita. Orang Kristen tidak sekedar ada di dalam gereja, baik kelihatannya, penuh dengan sukacita, penuh dengan kelihatan damai sejahtera, ramah. Tapi apakah ketika kita ada di luar gereja, di luar persekutuan orang-orang percaya, kita tetap memperlakukan keadaan seperti itu di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita, lemah lembut, penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, atau berbeda? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dengan jelas kita harus dalam hidup ini supaya Kristus hidup di dalam diri kita. Hidup kita yang sekarang adalah bukan lagi milik kita tapi milik Kristus. Itu berarti kita harus memanifestasikan semua apapun karakter sifat Kristus dalam diri kita. Contoh orang Kristen yang hidup bersama dengan Tuhan, yang hidup bersama dengan Kristus, itu yang harus ditampilkan setiap hari. Kekristenan adalah sesuatu yang luar biasa, bukan menampilkan kelemahan kita. Banyak orang Kristen kalau dia begitu banyak kelemahan selalu berkata begini, ya emang gue manusia, gue gak punya apa-apa, kalau lu mau terima gue ya gue seperti ini. Saudara, jangan bangga dengan kelemahan kita, jangan bangga dengan kedagingan kita. Kita ini milik Kristus. Kita harus malu kalau kita bangga dengan kelemahan kita. Kita bangga dengan kedagingan kita. Kita harus membawa Kristus itu di dalam hidup kita. Jadi kita harus memanifestasikan kehidupan Kristus dalam diri kita. Sikap kita, teladan kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, kasih kita, tindakan kita, semua harus mencerminkan Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan mau. Kristus yang hidup di dalam diri kita. Nampak di luar, makanya Rasul Paulus jadilah surat yang terbuka. Jadi baca, Rasul Paulus berkata kita harus betul-betul menjadi orang yang mencerminkan Kristus di dalam diri kita. Kita menjadi surat yang terbuka yang dapat dibaca semua orang. Saya teringat ada satu tulisan, dikatakan begini. Ketika ada orang bertanya kepada Mahatma Gandhi, yang kita tahu Bapak India ya, yang mengadakan suatu perubahan dengan ahimsa, artinya suatu perubahan tanpa kekerasan. Nah, saudaraku yang kekasih, orang yang bernama Mahatma Gandhi ini adalah orang yang besar yang terkenal di India dengan luar biasa. Pada waktu itu sang penanya berkata begini, kenapa Bapak tidak menjadi seorang Kristen? Apa Bapak tidak menyukai Kristus? Mahatma Gandhi berkata, aku suka Kristus. Aku tahu siapa dia dengan sifat dan karakternya. Tapi aku tidak suka dengan orang Kristen. Kenapa seorang yang bernama Mahatma Gandhi bisa berkata seperti itu? Karena dia melihat kehidupan orang Kristen. India waktu itu dijajah oleh Inggris. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kehidupan kekristenan bisa membawa Kristus yang hidup dalam diri kita, Mahatma Gandhi berkata, kalau saja orang Kristen sama seperti Kristus yang hidup, maka seluruh India akan menjadi Kristen. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya seringkali, maaf kalau saya sedikit naif, saya berkata dalam diri saya, sampai kapan negeri ini akan menjadi negeri yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih, penuh dengan kehidupan yang luar biasa. Ada Kristus yang hidup di dalam setiap anak-anak di dunia, di Indonesia ini. Bagaimana negeri ini? Ya, saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya tidak ada doa yang sia-sia. Ada kegerakan doa di mana-mana. Tapi saya melihat memang belum kelihatan apa-apa. Belum banyak yang terjadi, belum banyak perubahan. Mungkin saya sendiri yang tidak tahu. Tapi saya mau katakan,
orang-orang percaya di negeri ini harus mencerminkan Kristus dulu. Bangsa ini perlu teladan, Bapak Ibu Saudara. Bangsa ini perlu Kristus di dalam diri. Bangsa ini memerlukan teladan contoh yang baik seperti Kristus yang penuh dengan kasih. Apakah orang-orang Kristen di negeri ini sudah memanifestasikan kehidupan Kristus di dalam dirinya? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri masing-masing. Apakah saya sudah menjadi contoh di rumah saya, di keluarga saya? Apakah saya sudah menjadi teladan di lingkungan saya, di mana saya tinggal? Apakah saya sudah menjadi teladan di daerah di mana saya tinggal? Apakah saya sudah menjadi teladan di kota di mana saya tinggal? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, marilah kita menengok pribadi kita masing-masing. Kita melihat siapa kita. Kapan waktu kita selalu harus penuh dengan kasih Tuhan. Saya rasa setiap hari, setiap waktu. Kita tidak boleh memilih waktu kita penuh dengan kasih. Ketika kita bertemu dengan orang Kristen, kita baru penuh dengan kasih. Sementara dengan orang lain kita tidak perlu menunjukkan kasih. Justru kekristenan itu akan nampak pada waktu kita ada di luar lingkungan kekristenan. Apakah kita tetap membawa nama Kristus dalam hidup kita? Mari kita mulai belajar mencintai sungguh-sungguh Yesus dalam diri kita. Orang yang mengasihi Kristus akan nampak dalam kehidupan kesehariannya. Karena itu mari kita belajar. Kita ini adalah cerminan bagaimana Kristus yang hidup di dalam diri kita. Orang akan tahu siapa kita bukan dengan propaganda, bukan dengan merek kita, tapi orang akan melihat Kristus yang hidup lewat hidup kita. Mari kita mulai. Yang pertama adalah kita harus memanifestasikan kehidupan Kristus dalam diri kita. Dimanapun kita berada, tidak perlu saudara harus semua jadi pendeta. Atau belum tentu pendeta juga banyak yang memanifestasikan Kristus. Ya, banyak juga yang mungkin tidak. Saya tidak berani mengatakan itu siapa-siapa, tetapi bisa saja terjadi. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara tidak perlu harus jadi hamba Tuhan dulu baru saya mau nanti memanifestasikan pelayanan, pekerjaan, kehidupan Kristen. Tidak perlu. Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu kerja, di sekolah, di tempat kuliah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Anda bisa menjadi seorang yang memanifestasikan kehidupan yang benar ketika Anda melakukan tugas Anda. Sebagai orang yang bekerja di kantor, Anda memanifestasikan Kristus di kantor Anda. Kuliah Anda, di sekolah Anda, di rumah tangga Anda, di kehidupan pribadi Anda, orang akan melihat Kristus yang hidup. Bapak Ibu, mari kita mulai. Kalau hari ini kita ada, Tuhan belum selesai dengan kita, itu berarti masih ada kesempatan untuk kita menjadi saksi Tuhan. Mari kita mulai. Yang kedua, saudaraku, yang kedua adalah kita bisa melihat bahwa siapa yang paling berharga yang saudara hargai dalam hidup ini. Apa yang saudara paling banggakan di dalam hidup ini? Apakah jabatan Anda, nama besar Anda, titel Anda atau gelar Anda, pengaruh Anda, kedudukan Anda, materi Anda, atau apa saja? Apa yang paling kita banggakan selama kita hidup di dalam dunia ini? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan binasa. Itu firman Tuhan katakan. Sesuatu yang ada di dunia ini bersifat sementara, tidak ada yang kekal. Kekayaan, materi kita, gelar kita, kedudukan kita, pangkat kita, pengaruh kita, semua akan serba terbatas. Waktu-waktu di dunia sangat terbatas dan tidak ada yang selama-lamanya. Bagaimana kita menyikapi hidup itu? Siapa yang kita banggakan selama ini dalam hidup kita? Siapa yang kita andalkan di dalam hidup kita? Itu penting sekali. Kehidupan itu kan silih berganti. Ada kadang-kadang kita tertawa, kadang kita menangis, kadang kita beruntung, kadang kita merugi, kadang-kadang kita mengalami banyak hal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu supaya kita semua mengandalkan Tuhan. Ada beberapa orang yang berkata begini, saya sudah mengalami banyak penderitaan, saya sudah begitu banyak mengalami hal-hal yang merugikan saya sudah banyak mengalami hal-hal yang menyesakkan hati saya sudah terjatuh, saya sudah sangat-sangat terjatuh. Saya bilang begini, bersyukurlah kalau Anda pada hari ini merasa Anda terjatuh.
Anda merasa Anda tidak mampu berbuat apa-apa lagi, bersyukurlah kalau pada hari ini Anda ada di bawah, karena kemungkinan besar Anda sedang menuju naik lagi. Karena orang biasanya dari bawah akan bangkit lagi, dia akan naik menuju ke tempat yang lebih tinggi lagi. Justru pada waktu Anda di tempat yang tinggi, berpeganglah kuat-kuat. Kenapa? Karena suatu saat ketika Anda ada di tempat tinggi, kalau Anda tidak berpegang kuat-kuat, maka Anda akan terpeleset jatuh. Karena itu ketika Anda ada di tempat tinggi, berpeganglah pada Kristus. Supaya Anda tahu siapa ya saat ini yang menopang Anda. Kalau Anda ada di bawah saat ini, jangan khawatir. Tuhan sedang memapah Bapak Ibu Saudara untuk naik lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena itu saya mau katakan, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Andalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidupmu. Yang ketiga adalah, hidup adalah Kristus. Bergantung kepada berapa banyak, berapa besar saya berkorban bagi Kristus. Hidup saya ini bukannya saya lagi, tapi Yesus yang hidup. Itu berarti saya harus mempersiapkan diri saya. Saya harus sungguh-sungguh berani berkata, hidup saya yang sekarang dalam milik Tuhan, saya berani berkorban untuk Tuhan. Saya mau melakukan apapun yang menjadi perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan ingin saya lakukan, saya mau lakukan. Apapun resikonya, kalau itu perintah Tuhan, itu berarti saya harus laksanakan. Karena hidup adalah berkorban bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali berbicara berkorban, itu selalu identik dengan yang namanya materi. Saya percaya memang itu bisa terjadi di mana saja. Materi itu memang kalau di dunia ini hal-hal yang utama. Ada pepatah mengatakan, uang bukan segala-galanya. Tapi saya juga mau katakan, tanpa uang kita tidak bisa berbuat segalanya. Tapi itu bukan yang nomor satu. Tapi itu hanya bagian-bagian dari seluruh kehidupan kita masing-masing. Kita mengutamakan siapa, kita mengandalkan siapa, itu yang paling penting. Dan apakah Bapak Ibu Saudara kita semua mau berkorban bagi Kristus dalam hidup kita? Seringkali kita diuji lewat materi, itu yang paling utama ya. Apa yang dicari orang, anak-anak sekolah minggu suka bernyanyi, apa yang dicari orang, ya uang, uang, uang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali kita sampai mengabaikan kesehatan kita, mengabaikan kehidupan kita, mengabaikan sosialitas kita, mengabaikan kehidupan kita dengan orang-orang lain, mengabaikan kehidupan kita dengan keluarga kita hanya untuk yang disebut mencari uang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, uang seringkali dipakai Tuhan untuk menguji iman kita. Saya punya satu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Waktu saya masih melayani di Jawa Timur, saya bertemu dengan seorang pemilik bengkel motor ya. Bengkel motor ini mengerjakan yang masih sederhana sekali, yaitu tambal ban, ganti ban gitu ya. Nah kebetulan waktu itu saya bawa motor, kemudian ban motor saya pecah. Jadi akhirnya saya pergi ke bengkel itu dan cerita ya, dia tanya dari mana, karena kalau mungkin menurut dia wajah saya cukup asing karena mereka tahu lingkungan mereka. Saya ditanya dari mana, saya sebutkan gini-gini, pekerjaan saya gini-gini. Oh, dia senang sekali, ternyata dia orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Dan dia bercerita bagaimana Tuhan memberkati dia. Nah, kemudian setelah saya mengganti ban ya motor saya, kemudian dia berkata, "Pak, boleh nggak aku bertanya?" katanya. "Oh boleh," saya bilang. Di tempat saya, di gereja saya itu selalu dikatakan untuk diingatkan untuk membayar persepuluhan. Bagaimana caranya katanya? Dia belum ngerti, so saya ajarkan. Pendapatan Bapak sebulan berapa? Terus dia hitung. Oke, segini. Oke, Bapak mulai bulan depan Bapak harus bayar harus mengembalikan milik Tuhan itu segini. Oh iya Pak ya. Oke. Nah, saudaraku, entah bagaimana tiba-tiba suatu saat kembali saya datang lagi ke bengkel itu, kebetulan saya lewat, ya saudaraku, tidak sengaja kebetulan lewat, dan dia lihat saya naik kendaraan itu karena tempat itu sempit jadi jalan pelan sekali. Dia panggil saya lagi, "Pak, puji Tuhan, saya sudah mengembalikan persembahan persepuluhan seperti yang Bapak ajarkan, dan puji nama Tuhan," ya katanya, "berkat apa yang Tuhan sudah berikan buat saya untuk mengembalikan milik Tuhan dan doa-doa dari Bapak." Saya bilang, "Bukan doa saya, ini pasti karena Bapak juga beriman." Ya,
Akhirnya dia ada yang mengasih modal dia untuk buka toko ban, ya, jual ban. Dan luar biasa saudaraku, dalam beberapa bulan itu dia bisa membangun dan kemudian menjual ban, ya, khusus ban motor. Dan luar biasa diberkati sekali, sangat diberkati. Dan bukan hanya untuk membuka toko ban, dan akhirnya dia juga bisa membuka showroom motor. Wow, luar biasa sekali, diberkati banget ya. Tapi saya mau ingatkan, Anda mengembalikan persepuluhan bukan untuk nagih janji sama Tuhan untuk supaya Anda diberkati. Karena itu milik Tuhan, terserah Tuhan, ya. Kalau Anda, yang paling penting adalah ketaatan Anda untuk mengembalikan milik Tuhan. Itu yang paling penting. Bukan soal kalau saya mengembalikan saya akan diberkati Tuhan. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah mengembalikan apa yang menjadi milik Allah. Itu ketaatan. Nah, singkat cerita, Bapak ini diberkati dan kemudian dia bertanya lagi, Pak, saya waktu itu memberi persembahan persepuluhan waktu saya di bengkel segini. Sekarang saya penghasilan sebulan segini, dia hitung. Besar juga ya Pak, katanya. Ya, terus saya bilang, saya sudah menduga nih, pasti ini masalah keberatan tentang persembahan persepuluhan. Terus saya tanya, kenapa Pak? Boleh enggak saya mengurangi persembahan persepuluhan saya? Wah, saya dengan serta-merta berkata, boleh Pak, sungguh boleh, sangat boleh, saya setuju. Saya bilang, wah, cuma Bapak nih pendeta yang boleh mengembalikan persepuluhannya tapi tidak sepenuhnya? Boleh Pak, boleh. Tapi boleh enggak saya berdoa buat Bapak? Boleh Pak, boleh. Terus saya berdoa, Tuhan berkati Bapak ini karena dia mau memberikan persembahan sekian, saya sebutkan. Dan tolong kembalikan pada awal dia bekerja sebagai pemilik bengkel tambal ban. Kan sederhana saudara. Kalau Anda mau memberikan persembahan persepuluhan milik Tuhan itu lebih rendah, Anda juga akan berpenghasilan rendah. Kan gampang. Itu ujian saudara. Sebenarnya bukan ujian berapa banyak uang yang saudara akan berikan untuk kembali kepada Tuhan. Bukan itu, ketaatan. Itu yang paling penting. Ya, ingat baik, mengembalikan persembahan persepuluhan itu cuma ujian dari Tuhan. Itu bagian kecil dari Tuhan. Kadang-kadang kita menganggap kalau Tuhan minta persepuluhan kita, ya persembahan kita, Tuhan yang minta. Enggak, itu milik Tuhan. Itu hak Tuhan yang kita harus kembalikan. Jadi ketaatan untuk tidak memiliki milik Tuhan itu yang paling penting. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Berkorban itu sederhana, dari yang paling sederhana sekali, ya mungkin dari harta Anda, kemudian dari hidup Anda. Mari kita mulai belajar. Nah, kalau semua itu sudah kita laksanakan, manifestasi hidup kita tentang Tuhan bagaimana, bahkan kemudian kita selalu mengandalkan Tuhan, kemudian kita berani mengandalkan berani berkorban untuk Tuhan. Nah, yang keempat, firman Tuhan ini jelas, mati adalah keuntungan. Kenapa mati adalah keuntungan? Karena kita sudah mengerjakan segala sesuatu di dunia ini seturut dengan firman Tuhan. Kalau kita sudah melakukan bagian kita yang seperti apa yang Tuhan katakan, maka saya percaya mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Dan saya percaya pasti Tuhan akan menjamin kita masuk di dalam kekekalan, masuk bersama dalam kekekalan bersama dengan Dia. Kenapa? Karena kita sudah memenuhi semua syarat-syarat yang Tuhan tentukan untuk kita melakukan firman Tuhan. Maka hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jangan buru-buru pengen masuk surga tanpa kita melakukan 3 hal tadi dulu. Itu baru yang sederhana sekali saudara. Mari kita mulai belajar. Jadi yang paling penting dari semuanya adalah kita mentaati semua firman Tuhan, jangan kurangi atau tambahi. Maka kata firman Tuhan, seperti Rasul Paulus katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena kita tahu kemana kita akan pergi, kemana kita akan tinggal setelah kita meninggalkan dunia ini. Karena jaminan Allah adalah ketika kita semua melakukan firman Tuhan, maka kita tahu pasti itu akan terjadi. Saya senang dengan ayat yang mengatakan, hai hamba yang setia, mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya percaya kata-kata ini ditunjukkan kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang mau berkorban, orang-orang yang merelakan hidupnya bagi Tuhan. Dia akan menerima kata-kata ini. Bapak Ibu Saudara,
Sekali lagi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara di tempat ini, bahkan di rumah, kalau hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, itu berarti masih ada waktu yang Tuhan berikan untuk kita mengubah cara hidup kita yang mungkin selama ini salah kepada kehidupan yang baru, yang benar, sehingga pada waktu kita nanti dipanggil Tuhan, kita akan mendapat janji Tuhan. Mari kita percaya itu akan terjadi. Baik Bapak Ibu Saudara, kita percaya kita semua akan mengalami janji Tuhan. Karena itu mari kita berubah. Kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa baik yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur kalau kami masih diberikan waktu, diberikan hidup untuk menjadi saksi Tuhan, menyaksikan cinta Tuhan, memanifestasikan kehidupan karakter Kristus dalam diri kami, mengandalkan Tuhan, berkorban bagi Tuhan, sehingga waktu kami nanti dipanggil oleh Tuhan, kami tahu kami akan pergi kemana. Di mana Tuhan ada, di situ kami ada. Terima kasih untuk kasih setia, kebaikan, kemurahan-Mu, waktu yang masih Engkau berikan buat kami. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Kami percaya hari-hari ke depan kami, kalau kami melakukan firman-Mu, akan menjadi kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan, bahkan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mereka semua akan mendapat kasih karunia Tuhan. Hati mereka akan dibukakan, setiap mereka akan melihat kasih Tuhan terjadi. Kalau kami melakukan semua firman-Mu, kami semua berjalan dalam kehendak-Mu, kami akan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, bahkan setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka yang sakit Tuhan beri kesehatan, kesembuhan, mujizat. Mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, Kau hadir buat setiap mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau jaminan hidup kami, Engkau andalan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu yang luar biasa. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Semua keluarga dan anggota keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami, bahkan kuliah dan sekolah kami diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Kami juga menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka melayani dengan penuh kasih, melayani penuh dengan kebaikan, kemurahan Tuhan. Mereka melayani dengan penuh dedikasi. Mereka melayani dengan penuh cinta kepada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati. Setiap apa mereka butuhkan, Tuhan cukupkan. Mereka hamba-hamba Tuhan yang melayani di pelosok-pelosok daerah, di tempat-tempat terpencil, Tuhan berkati. Kami memberkati kota kami, kota Bogor. Kami juga memberkati bangsa kami, Indonesia yang kami kasihi. Kami percaya bangsa ini akan melihat terang yang ajaib melalui setiap pribadi kami yang diubahkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami siap untuk menjadi saksi Tuhan buat bangsa ini, sehingga bangsa ini akan melihat terang kemuliaan Tuhan lewat hidup kami. Diberkati setiap pribadi lepas pribadi, bangsa kami Indonesia yang kami kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kami berada di bawah naungan Gereja Betel Indonesia, di bawah pimpinan Bapak Rubin Adi. Kami bersyukur Engkau memberkati beliau dan Engkau menjaga beliau dalam segala pelayanan-pelayanan dan memimpin kami semua. Diberkati setiap hamba-hamba Tuhan, perwakilan-perwakilan daerah. Tuhan menyatakan kasih-Mu atas kami semuanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sebelum kami tutup, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami. Tuhanlah kekuatan perisai dan gunung batu kami. Engkau yang menjaga dan mengawal kami dari mulai saat ini sampai pada kesudahannya. Berikan kepada kami hati yang taat ya Tuhan. Tuhan memberkati kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua terima berkat-Mu. Amin. Tuhan memberkati.